apa motivasi yang paling mendorong? Apakah ingin pembuktian bahwa supaya masyarakat luar itu bisa melihat, atau karena adanya pro dan kontra sehingga terciptalah channel ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Kali ini kita bertiga, biasanya berdua. Ya, tentunya di channel Wisata Religi Gondo Arum. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai pemilihan nama, atau kenapa pada akhirnya channel Gondo Arum ini memakai atas nama tersebut. Biasanya dalam memilih nama itu banyak sekali pertimbangan. Salah satunya diharapkan adalah ya karena banyak yang bilang bahwa nama adalah doa, seperti itu. Nah, di samping saya sudah biasa, kalian sudah mengenalnya, ada Bapak Supangat, kemudian juga ada teman kita lagi, Bapak Surip. Ya, pasti semuanya baik-baik di sini ya, kabar sehat, alhamdulillah. Ya, ini terkait topik yang akan kita bawa. Kenapa akhirnya namanya itu Wisata Religi Gondo Arum, dan untuk Gondo Arum itu sendiri memiliki arti seperti apa? Karena banyak yang belum mengetahui tentang nama dari Gondo Arum ini. Silakan. Oke, Mas Budi dan semua pemirsa dimanapun berada, kesempatan pada malam hari ini kita bertiga bersama Mas Budi dan Bapak Surip. Sesuai pertanyaan dari Mas Budi, kita mengulas atau membahas obrolan tentang sebuah nama dari organisasi atau kelompok religi kita yang dinamakan dengan nama Gondo Arum. Memang sengaja kita ambil dengan nama Gondo Arum. Tentunya kita juga mempunyai sebuah tujuan atau sebuah komitmen memakai nama Gondo Arum tersebut, Mas Budi. Tujuan, komitmen ini, itu seperti apa? Maksudnya kalau untuk Gondo Arum ini kan, kalau kita lihat dari video-video sebelumnya, ini kan ada yang Syekh Baribin juga. Betul. Iya. Apakah memang diambil dari istilah tersebut juga, atau mungkin ada cerita yang lain? Untuk nama atau istilah Gondo Arum tersebut sendiri sebenarnya memang kita ambil dari beliau, salah satu julukan dari, yaitu Syekh Gondo Arum. Itu kalau sebuah nama Gondo Arum memang kita ambil dari nama julukan gelar beliau. Karena semasa setelah beliau wafat, salah satu dari keistimewaan beliau adalah dikenal secara umum karena mayitnya berbau harum. Ya. Kalau kalian belum mengetahui mengenai asal-usul dari mungkin atau kisah dari Syekh Baribin, bisa dicek di video-video sebelumnya, itu ada yang membahas. Karena di channel Gondo Arum ini khususnya yang untuk wisata religi ini membahas terkait dengan Eyang Syekh Baribin, dan di salah satu video tersebut sudah dijelaskan bagaimana kisah beliau sehingga dijuluki dengan sebutan Gondo Arum, seperti itu. Kita memakai nama tersebut juga karena memang kita memang membentuk sebuah kelompok jamaah, walaupun ya masih kecil, Mas Budi, kayak gitu. Itu memang sengaja untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan atau memeriahkan, menghidupkan makam beliau yang Syekh Maulana Baribin. Untuk kami sendiri itu memang melaksanakan rutinitas kegiatan kelompok setiap malam Selasa. Sedangkan untuk sebuah nama Gondo Arum tersebut juga disimbolkan lewat sebuah simbol alam,
pada video-video yang lalu sedikit kami mengulas, bahkan ada kita tampilkan, memang disimpulkan doa itu melalui sebuah pohon. Ini kalau di halayak ramai dikenal sebagai pohon kemuning. Tapi kalau yang dipakai simbol sebagai pohon Gondo Arum oleh beliau yang Syekh Maulana Baribin itu yang lokal. Kalau ini kan udah istilah stek atau import. Oh iya. Nah. Jadi kurang lebihnya visualnya seperti ini. Maksudnya untuk pohon apa namanya? Gondo Arum. Kembang Gondo Arum ya. Iya, oke. Ini memang benar-benar wangi banget sih ya. Maksudnya untuk bunganya seperti itu. Nah tadi disebutkan bahwa setiap malam Selasa ini diadakan rutinan seperti itu tepatnya di Pendopo Makom ya, seperti itu. Salah satunya juga Pak Surip juga ikut ya Pak ya, maksudnya untuk salah satu Jumat seperti itu. Maksudnya ya dalam kelompok rutinan seperti itu. Simpatisan seperti itu. Ini terkait dengan nama tersebut Pak, selain dari yang disebutkan tadi begitu ya, ada tadi disebutkan komitmen, itu seperti apa komitmen? Kalau sebuah komitmen itu tersendiri sebenarnya komitmen dengan kita, dalam arti kita sebagai simpatisan atau jamaah yang ada di sekitar wilayah, itu seharusnya mempunyai komitmen untuk memajukan sebagai bentuk penghormatan, karena beliau adalah seorang alim, bahkan seorang pejuang, baik dalam berjuang Islam maupun pejuang kemerdekaan gitu. Makanya kita mengajak ke seluruh teman, bahkan semua umat yang simpatis dengan wali-wali Allah akan perjuangan-perjuangan beliau, untuk bersama-sama kita mendoakan beliau, juga mengembangkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Itu tujuan dari kami. Terutama di sini untuk Syekh Baribin. Iya, oke, baik. Ya, jadi diharapkan dengan adanya media seperti ini untuk halayak ramai yang ada di luar sana menjadi tahu seperti apa kegiatan-kegiatan di sini, seperti apa perjuangan beliau khususnya Syekh Baribin di masa lampau, dan terkhusus untuk para pemuda ataupun simpatisan yang ada di wilayah Sikanco dan sekitarnya bisa ikut serta menjadi itu tadi simpatisan atau relawan istilahnya, begitu, untuk mengembangkan yang sudah ada. Iya, lebih tepatnya ke arah kita melestarikan perjuangan beliau. Iya, betul. Nguri-nguri gitu. Ajaran yang dibawa oleh beliau, termasuk agama Islam yang memang dikembangkan oleh beliau di wilayah sekitar Sikanco sini, atau di Jawa bagian barat sini. Jawa bagian barat, nanti takutnya Jawa Tengah, Jawa bagian barat. Iya, ini di luar terkait dengan channel Gondo Arum ini, yang kita tahu semuanya itu berkaitan dengan yang Syekh Baribin. Ini ingin tahu sekali dari nol istilahnya, karena kan Pak Supati ini kan salah satu dari yang mengurus pendopo di sini, di makom atau petilasan yang Syekh Baribin. Ya. Untuk pandangan-pandangan dari masyarakat luar seperti itu, sehingga ini pasti ada pengaruhnya sehingga terbentuklah media ataupun channel yang namakan Gondo Arum ini, karena ada unsur tujuan tadi. Itu kalau dari motivasi dari Bapak sendiri Pak Supangat tentunya, itu apa motivasi yang paling mendorong? Apakah ingin pembuktian bahwa supaya masyarakat luar itu bisa melihat, atau karena adanya pro dan kontra sehingga terciptalah channel ini, bisa dibilang untuk dakwah ataupun itu pemeliharaan ini, supaya orang-orang ya yang tadinya negatif bisa menjadi berpikiran dalam sudut pandang ataupun sisi lainnya seperti itu. Seperti kayak gini sebenarnya,
terbentuknya sebuah jamaah Gondo Arum tersendiri itu asal tujuan ibadah dalam arti syiar Islam. Oke. Jadi kenapa kita memakai media, karena banyak dari para jamaah di manca wilayah yang memang belum mengetahui kayak apa sih makom Eyang Syekh Baribin, bahkan belum tahu tempatnya di mana. Jadi kita mengambil inisiatif seizin dari aparat desa tentunya, karena kebetulan saya sendiri termasuk dilibatkan sebagai organisasi kemakaman di bidang pengembangan. Oke. Jadi memang ada organisasinya di dalamnya ya. Ada. Pasti. Iya. Ada yang maksudnya memanage ataupun mengatur. Tapi dalam artian ya, takutnya kalau bahasanya mengatur itu nanti ada penyelewengan dalam artian seperti itu. Tapi ini maksudnya adalah untuk pengembangan. Jadi kalau misalnya ada pengunjung ataupun masyarakat luar yang ingin berkunjung seperti itu, jadi maksudnya itu bisa terorganisir seperti itu, dalam artian melalui siapa begitu. Iya, salah satunya Pak Sultan sendiri begitu ya, Pak. Kalau lebih tepatnya kalau untuk masalah ke arah ziarah atau pengunjung ziarah itu ya lebih tepatnya ke beliau juru kunci. Haji Saifuddin selaku juru kunci yang ada di sini. Kalau kita sendiri itu sebagai pengurus luar, bisa dikatakan kayak gitu Mas Budi. Jadi sekedar ikut mengembangkan di tempat situ, karena memang diberdayakan sebagai pengurus tapi bagian luar, dalam arti itu secara fisikal maupun bentuk kegiatan yang ada di makam tersebut. Iya. Kemudian dari sudut pandang jemaat sendiri ini bagaimana setelah mengikuti, maksudnya kan berapa lama sudah maksudnya ikut seperti itu, bisa diceritakan Pak? Awalnya apa begitu, pengalaman, lebih ke pengalaman. Ya saya ikut sekitar 2 tahun lah ya. 2 tahun. 2 tahun sekarang ini. Bisa lebih ya. Ya ikut sama-sama mengembangkan juga ya, dalam arti ikut mendukung lah kegiatan yang ada di wilayah sini. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena sedikit banyak juga ya, maksudnya kalau dalam wilayah sini aja itu sebagian lah, bahkan ya bisa dibilang beberapa atau mungkin banyak, itu tergantung dari perspektifnya itu seperti apa. Karena kalaupun yang seperti ini, apalagi tempatnya, melihat tempat yang sekiranya kayak petilasan atau apa, takutnya gitu, itu orang-orang luar itu bakal kok di situ gitu, padahal ini kan untuk maksud tujuannya adalah ibadah seperti itu, keagamaan intinya, tanpa ada unsur-unsur yang lain seperti itu. Nah, ini yang maksudnya mungkin bisa untuk meluruskan ataupun mengajak untuk berpikir untuk satu jalur, tapi kita tidak bisa memaksakan untuk menyamaratakan, atau dalam arti sudut pandang yang berbeda kita paksakan untuk sama begitu. Mas Budi, kayak gini, sebenarnya awal terbentuk dari sebuah jamaah rutin yang kita namai jamaah Gondo Arum tersebut adalah hasil wejangan dari beliau Syekh Abdul Awal yang ada di Petanang, karena beliau adalah salah satu guru Islam yang Syekh Maulana Baribin ketika berkelana di wilayah sini. Kala itu sang juru kunci Syekh Abdul Awal itu ndawuhi saya bahwa di makam Eyang Syekh Baribin itu disuruh diadakan jamaah yang rutin di malam Selasa. Walaupun seorang juru kunci juga sudah mengembangkan di malam Jumat, ada dari jamaah Masjid Baitul Maghfirah juga Jumat tapi sudah lepas maghrib. Karena maksud tujuan dari beliau juru kunci Syekh Abdul Awal ya karena memang prihatin dengan kondisi makam yang ada di sini. Ini sesuatu yang sangat menarik. Tadi disampaikan bahwa ada pesan dari juru kunci
Syekh Abdul Awal. Bahkan seperti itu. beliau sempat 2 kali hadir ke sini. Oh, sudah maksudnya sudah bertandang juga ke sini, Iya. berkunjung begitu. Alhamdulillah. Iya. Dan ini disampaikan bahwa di sini untuk diadakan rutinan, bisa dibilang rutinan Iya. setiap malam Selasa. Nah, ini berarti istilahnya di rukun tersebut itu ada wangsit gitu seperti atau Iya, gimana? memang kayak gitu. Jadi dari beliau saya Abdul Awal itu memberi wangsit kepada sang juru kunci, diamanahkan ke masyarakat sini sebenarnya. Oke. Kala itu kita temukan langsung dengan beliau imam masjid kita, Bapak Kiai Haji Samsul Ma'arif, juga ketua takmirnya Bapak Kadus Matori. Tapi sehubungan karena beliau Bapak Kiai sudah membawa di setiap malam Jumat, jadi akhirnya dipasrahkan ke saya. Oke. Kayak gitu. Kemudian memang dari mulai berapa orang lah ya bersama Bapak Suri, kala itu kita berusaha koordinasi, terus alhamdulillah nyampe sekarang Sampai saat banyak ini. simpatisan yang mau bareng dengan kita. Jadi sebenarnya itu bukan amanat ke saya, tapi ke masyarakat Sikancos ini. Iya. Kayak gitu. Oke, Jadi oke. biar istilah karomahnya beliau Syekh Baribin itu terangkat lagi kayak gitu. Oke. Baik, jadi bukan serta merta wah ini langsung adain aja nih hari Oh enggak. hari Selasa misalnya, gitu kan? Jadi karena memang ada bisa dibilang perintah begitu. Bahkan Iya. sebuah amalan yang dibawa juga hasil dari ijazah dari sana. Oke. Memang belum kita maksimalkan karena kita ukur dengan kemampuan kita sendiri, jamaah kita, karena rata-rata ya orang tani Mas Budi Iya. kayak gitu. Oke. Dengan berbagai kesibukan di siang harinya, otomatis di malamnya kan udah Iya. capek. Jadi kita ambil yang kita mampu lah kayak gitu. Oke. Jadi mungkin kalau mengikuti mungkin bisa maraton mungkin Ya, sampai 2-3 sekitar, jam. 2-3 jam kalau kita ambil ijazah yang murni dari sana kayak gitu. Iya. Lagi ini nanti sambil tidur tahu-tahu. Oke, baik. Ya, jadi begitu. Ini sedikit yang memang saat ini terjadi di tepatnya di Makom Syekh Baribin yang ada di Sikancos ini, yang memang setiap malam Selasa itu diadakan sebuah rutinan atau bisa dibilang apa sih kayak gitu namanya kalau misalkan Mujahadah bisa. Oh, mujahadah Atau begitu. tawasulan. Tawasulan. Bisa. Iya. Ya, intinya kita beribadah Allah sesuai agama yang kita pegang, yaitu Islam, ala nahdiyin, ahli sunnah wal jamaah. Tentunya kita bertawasul ke beliau, juga ke para aulia-aulia yang ada. Iya. Oke. Jadi balik lagi dengan adanya channel Gondo Arum ini diharapkan itu bisa lebih mengharumkan lagi untuk padepokan atau makom Eyang Syekh Baribin yang ada di Sikancos ini itu. Karena pada beberapa waktu lalu mungkin kalau misalnya masih ingat itu dalam sebuah komunitas itu ada yang sempat bertanya, ini komunitas Gondo Arum ini sebenarnya grup apa? Ya, maksudnya ini iya. komunitas apa? Apakah jual beli atau sejenisnya seperti itu? Jadi di sini diharapkan itu bisa menjawab begitu untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum mengetahui tentang Gondo Arum ini seperti itu. Ya. Bahkan sebuah nama Gondo Arum walaupun disimbolkan dalam sebuah pohon itu sebenarnya mempunyai sebuah makna yang sangat luas, Mas Budi. Bahkan pohon tersebut juga bisa difungsikan sebagai mohon maaf bagi kalangan yang memang meyakinkan atau meyakini sebuah spiritual, itu mempunyai daya spiritual tersendiri. Kayak gitu. Tingkat spiritualnya tinggi gitu atau gimana? Iya, sangat-sangat tinggi. Bahkan termasuk dalam pohon tersebut itu ada berapa khodam yang memang Ada. iya, makanya bisa untuk spiritual juga. Contoh
Contohnya. Nah, Contohnya. Iya. mohon maaf nih sedikit buka-buka ya masalah Iya. kayak gitu, tapi insya Allah demi kemaslahatan Iya. bukan istilah menyombongkan diri atau memamerkan sebuah pengalaman, itu bukan ya, tapi karena memang beliau ilmu beliau dari Allah tentunya untuk dipelajari oleh kita sebagai umatnya yang memang mau mempelajari semacam kayak gitu. Oke. Tapi karena gini, ini apa namanya, sesuatu yang begitu kan itu kan sifatnya itu bikin banyak orang penasaran, termasuk saya sendiri. Apa ada sesuatu yang misalnya itu menarik, istilahnya baru dikasih tahu awalannya saja, tapi tidak sampai tuntas begitu. Nanti takutnya ada mengambil kesimpulan sendiri yang pada akhirnya itu menyesatkan begitu. Ini jadi kayak gitu. Sebuah Iya. pengalaman kalau memang tidak kita ketahui secara utuh pasti menjadi sebuah simpang siur atau pendapat yang memang miring. Iya. Karena memang kita nggak paham. Tapi kalau paham insya Allah enggak. Iya. Gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya dalam pandangan saya sendiri, ini kan pohon Iya, memang gondarum sebuah memang- pohon. ya pohon gitu kan. Pohon ya pohon. Atau ada pendapat lain? Enggak ada. Iya. Contohnya Pak, lanjut. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa dipakai sebuah simbol oleh beliau yang Syekh Maulana Baribin sebagai simbol yang memang digelarkan sebuah ilmu, bahkan sebuah mayat yang berbau harum itu kan merupakan satu karunia dari Allah yang Luar tidak biasa. sembarang dimiliki oleh setiap umat. Betul. Itu kan bukti Iya. keilmian beliau, keagungan beliau, sehingga Allah memberi izin memakai gelar tersebut, bahkan mempunyai gelar tersebut. Makanya sebuah simbolis pun bisa istilahnya difungsikan sebagai ritual, karena termasuk sebenarnya sih ada 4 Mas Budi, tapi ini kita kuak satu dulu karena yang ada hubungannya dengan organisasi kita, Oke. jamaah kita, yaitu Gondo Arum. Gondarum. Mm-mm. Nah, Dalam ini kan 4, aslinya 4. Ini termasuk yang menghuni atau yang memang sebagai khodam yang ada di pohon Gondo Arum tersebut, salah satu dari pengikut atau pengawal beliau yang Syekh Maulana Baribin juga, yang insya Allah khodam hak dari Allah yang memang dibawa oleh beliau kayak gitu. Nah, apakah khodam tersebut itu dimanapun pohon ini berada itu selalu ada atau gimana? Ini mohon maaf nih ya, saya awam hal-hal yang kayak gitu. Iya, kita ulas sedikit, tapi ya kayak gitu, mohon maaf Mas Budi, bukan istilahnya kita memamerkan sebuah pengalaman ya. Iya. Tapi karena Mas Budi ingin tahu ini apa yang ada hubungan dengan Gondo Arum ataupun yang saya Maulana Baribin. Kalau untuk pohon Gondo Arum tersebut atau pohon kemuning, memang secara umum terutama para spiritual atau orang-orang pintar itu sudah banyak yang mengetahui, karena memang pohon ini termasuk pohon Gondo Arum disukai oleh berbagai macam makhluk halus. Tapi kalau memang kita sambungan ke beliau, otomatis khodam-khodam yang hak, yang suci atau yang baik, yang berkenaan dengan khodam yang ada di sini kayak gitu. Kalau istilah ditanam dia ya fungsi ya nggak fungsi, tapi kalau memang difungsikan bisa. Oke. Karena secara alamiah lewat ilmu keridhaan Allah yang diberikan kepada orang-orang alim yang terkasih oleh Allah, berarti sudah disohkan atau merupakan sebuah doa. Kenapa bermacam tumbuhan kok beda-beda ya? Tentu Allah punya maksud tertentu. Betul. Sebenarnya kayak gini lah. Hikmah yang kita ambil dari semua itu adalah tentunya untuk memuji kebesaran Allah melalui sebuah alam yang digelar oleh Allah, yang diperuntukkan untuk kita semua. Jadi yang namanya alam itu Mas Budi, sebenarnya Al-Quran, bukti wujud dari Al-Quran, bukti wujud dari kekuasaan Allah yang perlu kita pelajari. Kalau Al-Quran adalah tulisannya, ya inilah buktinya adanya kita, adanya alam. Betul.
ya udah betul gitu aja pokoknya. Ya Pak, saya ingin tahu. Monggo. Monggo. Maksudnya nama atau pohon ini disebut Gondo Arum itu setelah Syekh Barim itu meninggal atau sebelumnya itu sudah ada atau Betul. sudah ada atau belum? Iya, betul. Kalau pohon Gondo Arum itu memang khusus untuk sebutan simbolis beliau. Jadi Pada dasarnya pohon ini ya dinamai pohon kemuning. oke. Cuma ada 2 versinya ya kayak gitu. Kalau yang dikembangkan atau setelah kayak gini ini sudah stack atau memang dimodifikasi. Kalau yang masih liar itulah yang kemuning Jawa kalau orang Jawa bilang gitu. Oke, masih gen asli begitu ya. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang asli. Di mana? Ya di sebelah makam yang Syekh Baharudin. Jadi dulunya di situ memang ada pohon kemuning yang Jawa tersebut yang memang buat simbol oleh beliau. Tapi karena pemugaran pendopo, karena memang posisi pohon tersebut di wilayah tengah, pendopo akhirnya digeser dan pohon tersebut mati. Cuma kebetulan kala itu di zaman juru kunci Bapak Aspari itu beliau mencangkok pohon tersebut. Alhamdulillah ada yang jadi, kemudian ada yang mengembangkan, kemudian setelah berapa tahun dikasih ke saya, kemudian saya tanam di sebelah makam yang saya bariti. Jadi sampai saat ini masih ada di Alhamdulillah makamnya. ada, iya. Alhamdulillah masih ada. Maksudnya yang bukti otentik bahwa itu betul-betul versi aslinya begitu. Belum ada campur tangan yang lainnya begitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya dari pertanyaan Pak Srit tadi, apakah pohon Gondo Arum ini ada dari sebelum atau sesudah? Itu dari sebelum meninggal pun itu sudah ada, Sudah ada. cuma dengan nama kemuning. Berarti dengan nama Gondo Arum itu ada setelah wafatnya ataupun meninggalnya beliau begitu. Iya betul. Betul, ya. Bahkan untuk pohon kemuning tersebut itu yang menamai sebuah pohon kemuning sebenarnya sabdan dari para wali-wali terdahulu. Oke. Tapi untuk itu kita belum berani memuat. Ya. Kita muat sesuatu yang memang masih ada hubungan dengan nama organisasi, bahkan termasuk gelar keistimewaan dari beliau yang Syekh Maulana Baridin kayak gitu. Jadi itulah maksudnya sedikit cerita mengapa dikasih nama itu dengan organisasi ataupun channel ini Gondo Arum seperti itu. Ya karena kita ikut menguri-uri Iya. beliau, tempat beliau, Oke. walaupun sekedar petilasan.